Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Hopipah Siregar, NPM 20140015, kelas 2C, Prodi Pendidikan Sekolah Dasar, mata kuliah IPS ataupun Ilmu Pengetahuan Sosial kelas rendah. Di video ini saya akan menjelaskan makalah tentang tema 4, pembelajaran IPS model shared. Pembelajaran terpadu merupakan suatu aplikasi salah satu strategi pembelajaran berdasarkan pendekatan kurikulum terpadu yang bertujuan untuk menciptakan atau membuat proses pembelajaran secara relevan dan bermakna bagi anak peserta didik. Nah, selanjutnya dijelaskan bahwa pembelajaran terpadu didasarkan pada pendekatan inquiry, yaitu melibatkan anak siswa mulai dari merencanakan, mengeksplorasi, dan brainstorming dari siswa. Dengan pendekatan terpadu, siswa didorong untuk berani bekerja secara kelompok dan belajar dari pengalamannya ataupun pengalamannya sendiri di kehidupan sehari-hari. Pembelajaran terpadu sangat memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan perkembangannya, yang holistik dengan melibatkan secara aktif dan proses pembelajaran baik fisik maupun emosionalnya. Pengembangan terpadu juga dibagi menjadi berbagai macam model-model pembelajaran, yaitu sebagaimananya yang dikemukakan oleh Fogarty, yaitu sebanyak 10 model pembelajaran terpadu. Ke-10 model pembelajaran terpadu tersebut adalah: yang pertama fragmented, yang kedua connected, yang ketiga nested, yang keempat sequenced, yang kelima shared, ataupun ini yang membahas tentang pembelajaran shared, dan seterusnya. Di makalah ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan shared model ataupun model pembelajaran shared. Yang kedua yaitu apa karakteristik dari model shared. Yang ketiga yaitu apa kelebihan model shared. Yang keempat apa kekurangan model shared. Dan yang kelima, jenjang pendidikan apa yang cocok untuk menerapkan model shared. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu contoh dari metode shared dalam pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu model pembelajaran tipe shared didasarkan pada ide-ide pembagian yang berasal dari dalam ilmu tersebut. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe shared dari gabungan kurikulum, guru perlu mempelajari 2 ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap dari keterampilan yang sama, dan model pembelajaran terpadu tipe shared merupakan bentuk panduan pembelajaran akibat adanya tumpang tindih atau ide-ide dari kedua konsep ataupun mata pelajaran ataupun lebih. Pembelajaran ini ditempuh berdasarkan pada kenyataan bahwa banyak dijumpai terdapatnya suatu kemampuan yang pencapaiannya harus diwujudkan melalui 2 atau lebih mata pelajaran. Nah, model shared adalah model pembelajaran terpadu di mana pengembangan disiplin ilmu yang mengayungi antar mata pelajaran ataupun kurikulum silang. Contohnya, butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PKN misalnya dapat bertumpang tindih dengan pembelajaran butir-butir tata negara, PSBB, matematika, dan IPA, dan disejajarkan sebagai ilmu pengetahuan. Kesusastraan sejarah digabung pada label kemanusiaan, seni, musik, dan menari dan drama. Penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dipayungi dalam satu tema, sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa dalam disiplin komplementer tersebut. Perencanaan partner dan pengajaran memfokuskan pada konsep keterampilan dan sikap yang terbagi ataupun shared.
Shared model mempunyai dua karakteristik, yaitu yang pertama memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang kedua yaitu memiliki disiplin komplementer. Kelebihan shared model yaitu yang pertama, untuk lebih mudah dalam menggunakannya sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencangkup 4 disiplin ilmu. Dengan menggabungkan disiplin ilmu berupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih dalam lagi. Yang kedua yaitu dalam hal mentransfer konsep secara lebih dalam, siswa menjadi lebih mudah melakukannya. Misalnya dengan alat bantu media film untuk menanamkan konsep dari dua mata pelajaran dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, guru dapat meletakkan kegiatan mereka bersama untuk menciptakan blok waktu yang lebih besar untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Yang keempat yaitu meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui keaktifan mendengarkan, menjelaskan guru, merespon pertanyaan guru, dan untuk mengemukakan pendapat, yaitu bertanya ataupun saling mengemukakan pendapat dari siswa-siswa yang dalam pembahasan mata pelajaran tersebut. Kekurangan model shared ini yaitu yang pertama, antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpang tindih secara nyata yang diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Yang kedua yaitu untuk menyusun rencana model pembelajaran ini diperlukan kerjasama guru dari mata pelajaran yang berbeda, sehingga perlu waktu ekstra untuk mendiskusikannya. Yang ketiga yaitu sulitnya mencari partner ataupun tim kerja yang dapat saling percaya dalam bekerja sama untuk menciptakan partner ataupun teman kerja yang bersifat fleksibel dan kompromi. Yang kelima yaitu pembelajaran terpadu model shared bukan merupakan satu-satunya pendekatan yang paling tepat sebagai upaya meningkatkan kreativitas belajar siswa. Karena model pembelajaran terpadu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Nah, jenjang pendidikan yang cocok untuk menerapkan model shared yaitu salah satunya pada semua jenjang pendidikan adalah shared, mudah digunakan ataupun bisa diterapkan. Cocok diterapkan untuk semua angkatan ataupun tingkatan pelajar SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Karena dapat memadukan konsep, sikap, dan keterampilan antar disiplin ilmu ataupun antar sesama siswa yang sedang belajar. Penerapan model shared dalam pembelajaran. Setelah tim berbicara secara mendalam tentang disiplin ilmu yang dapat dipadukan dan menemukan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama, maka dibentuklah model shared dalam proses pembelajaran. Contohnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Agama. Nah, seperti mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PAI ataupun Pendidikan Agama Islam, tema atau kurikulum perilaku terpuji terdapat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, konsep yang ditunjukkan adalah ibu makin rajin bekerja. Sedangkan dalam mata pembelajaran PAI ataupun Pendidikan Agama Islam, yang ditunjukkan adalah menampilkan perilaku rajin. Kemudian sikap yang ditunjukkan adalah maling anak durhaka yang tidak berbakti kepada orang tua, ataupun maling anak durhaka dan tidak menghormati orang tua dengan menampilkan perilaku hormat kepada orang tua. Dalam keterampilannya diperoleh kesamaan antara masyarakat desa menolong saat terdampar dan menampilkan perilaku tolong menolong.
Nah, kesimpulannya yaitu model Sherid adalah suatu model pembelajaran terpadu di mana pengembangan disiplin ilmu yang mengayungi antar mata pelajaran ataupun kurikulum silang. Sherid model juga memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya. Cukup sekian penjelasan makalah dari saya, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.